adik-adik semua. Gimana kabarnya? Tetap sehat dan bersemangat kan? Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah secara online kembali. Walaupun kita masih harus ibadah secara online, tetap semangat ya adik-adik, dan terus berdoa memohon kasih dan perlindungan Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kalau hari ini kami dan seluruh keluarga kami bisa tetap sehat, tetap bersemangat dalam kasih serta penyertaan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti ibadah Kega secara online kembali. Tutup bungkus ya Tuhan ibadah ini supaya berjalan lancar dan kami bisa menikmati hadirat-Mu melalui ibadah ini. Kami alaskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, ya adik-adik, selamat menyaksikan Kega Warrior. Let's go. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap memuji Tuhan? Kita bangkit berdiri. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, semangat! Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih semangat lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Halo adik-adik, sebentar lagi kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, baik itu berkat dalam bentuk kesehatan, baik itu berkat juga kita bisa ibadah online, bisa mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapin hati kita. Kita mau membawa ucapan syukur kita pada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu buah lagu. Teman-teman siapin hatinya, siapin posisi yang terbaik buat Tuhan, siapin waktunya supaya nggak keganggu dengan aktivitas yang lainnya. Kita mau menyembah Tuhan. Tuhan kau setia padaku, yang ku pada hanya
di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Untuk kesehatan yang kami terima, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di setiap musim kami Tuhan. Engkau ada pada saat ini Tuhan. Engkau ada bersama kami dan keluarga kami Tuhan. Satu hal yang kami yakini Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Kasih setia-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk menjamah kami. Tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Kaki-Mu yang selalu mengarahkan kemana kami akan melangkah Tuhan. Ajar kami Tuhan memiliki mata-Mu. Ajar kami melihat seperti Allah melihat. Ajar kami Tuhan memiliki hati-Mu, memandang setiap kebaikan-Mu. Setiap kebaikan-Mu yang kami terima, itu adalah anugerah untuk kami. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau ada pada saat ini Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Lembutkan setiap hati kami, agar setiap bibit firman-Mu dapat tertanam di hati kami, dapat bertumbuh di kehidupan kami, dapat berbuah untuk sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Siap mendengarkan firman Tuhan? Kita mau panggilkan kakak. Halo adik-adik, apa kabarnya minggu ini? Pasti dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak percaya hari-hari ini anak-anak pasti taat sama papa dan mama di rumah. Wah, hebat. Yuk, sebelum kita mulai, adik-adik boleh siapkan Alkitabnya terlebih dahulu dan kita mau berdoa. Yuk, semuanya kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas perlindungan-Mu Tuhan bersepanjang malam tadi Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, Kau berkati setiap hati kami, telinga kami, pikiran kami, untuk kami boleh fokus mendengar firman Tuhan. Berikan kami hati yang taat Tuhan, untuk kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar itu boleh tertanam dalam setiap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, nah hari ini Kak Vini mau bagiin tentang aku miliknya Tuhan. Kenapa ya kita ini miliknya Tuhan? Coba ada yang tahu nggak ya? Nah, Kak Vini mau kasih tahu nih. Kita mau baca yuk di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, tadi di ayatnya bilang apa ya?
Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya Tuhan. Wah, adik-adik percaya nggak kalau misalnya kita itu diciptakan berharga loh di mata Tuhan? Kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Yuk kita lihat sama-sama ceritanya. Pada mulanya, kita hidup di dunia yang indah. Lihat saja benda-benda menakjubkan yang ada di sekelilingmu. Mari kita kembali ke awalnya dan melihat apa kata Alkitab tentang bagaimana segala sesuatu dimulai. Pada mulanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan melintasi kegelapan dan berkata, "Jadilah terang." Ia menyebut terang itu siang dan kegelapan itu malam. Hari pertama selesai. Lalu Tuhan menciptakan sebuah batasan untuk memisahkan air yang ada di atas dari air yang ada di bawah. Ia menyebut batasan itu langit. Hari kedua selesai. Tuhan mengumpulkan semua air, dan muncullah tanah kering. Ia menyebut tanah itu daratan, dan air itu lautan. Lalu ia membuat tumbuh-tumbuhan. Ada rumput, tanaman berbiji, juga pepohonan. Hari ketiga selesai. Kemudian Tuhan menciptakan penerang di langit. Ia menciptakan matahari untuk siang dan bulan untuk malam, juga semua bintang. Hari keempat selesai. Tuhan menciptakan ikan untuk berenang di air dan burung untuk terbang di udara. Katanya pada mereka, "Beranak pinaklah, penuhilah bumi dengan kepakan sayapmu dan kicauan sukacitamu." Hari kelima selesai. Lalu Tuhan menciptakan binatang. Ia menciptakan ternak, hewan liar, dan binatang melata di tanah. Tinggal satu lagi yang harus kuciptakan, kata Tuhan. Inilah yang paling istimewa dari semuanya.
Maka Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan persis seperti gambar dan rupa Allah sendiri. Beranak cuculah, katanya, kuasailah dunia ini, peliharalah semua ikan, burung, dan hewan. Hari ke-6 selesai. Lalu Tuhan melihat semua yang telah diciptakannya. Bagus sekali, katanya. Maka pada hari ke-7 ia beristirahat dan menjadikan hari itu hari yang khusus. Hari ke-7 selesai. Wah, Tuhan itu hebat ya, bisa menciptakan segalanya termasuk kita. Nah, harusnya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, Kak Vini mau bagiin gimana ya cara kita untuk bersyukur dan membuktikan kalau kita ini miliknya Tuhan. Kak, kita harus menyembah Tuhan Kak di dalam roh dan kebenaran. Yuk teman-teman, kita cari bersama-sama ayatnya di Yohanes 4 ayat 24. Ya, di Yohanes 4 ayat 24. Yuk bersama-sama kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, tidak boleh ada sesuatu yang kita kasihi lebih dari Tuhan. Misalnya mainan, gadget, atau uang yang membuat kita nggak melakukan firman Tuhan. Misalnya marah-marah kalau diingetin sama mama, sulit untuk memberi, terus kita jadi nonton gadget terus-terusan. Nah, itu yang tidak boleh. Oke? Nah, ketika kita menyembah Tuhan, kita juga harus ingat bahwa kita ini miliknya Tuhan, kita dikasihi Tuhan, kita berharga di mata Tuhan, dan kita diselamatkan oleh siapa? Tuhan. Ada lagi Kak, yang kedua, kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Yuk kita sama-sama baca ayatnya di Mazmur 100 ayat 4. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Wah, Kak Vini senang melihat anak-anak yang sedang menonton sekarang ini nih. Hatinya bersukacita untuk ibadah. Yang masih sedih-sedih, yuk kita sama-sama semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus mengasihi sesama. Yuk kita baca di Matius 22 ayat 39. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Kalau kita mengasihi diri sendiri, pasti kita nggak akan tuh menghina sesama kita, karena kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Oke, Kak Vini mau cerita. Akhir-akhir ini kakak belajar untuk menyembah Tuhan, dengar lagi suara Tuhan, dan kakak catat setiap hari apa yang kakak dapetin. Dan Kak Vini merasa bahwa Tuhan itu baik ya, dan kakak jadi semangat lagi nih untuk mau tahu lagi nih besok kira-kira Tuhan ingetin apa aja ya. Nah, Kak Vini cuma mau ingetin sama adik-adik, yuk kita sama-sama belajar untuk menyembah Tuhan setiap saat, bukan cuma pada setiap hari Minggu. Nah, kakak juga punya nih ayat hafalan minggu ini di Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Oke, sekali lagi ya. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Oke, yuk siapa yang di sini percaya bahwa kita ini adalah kepunyaan Tuhan, kita adalah miliknya Tuhan? Yang percaya kita mau sama-sama berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami sudah mendengar, kami percaya bahwa kami adalah kepunyaan Tuhan, bahwa kami adalah miliknya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau ingat segala kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan telah menciptakan kami serupa dan segambar dengan Tuhan, bahwa kami adalah kepunyaan Tuhan, bahwa Engkau yang juga Tuhan menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi penguasa tunggal dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan, ingatkan kami tetap terus untuk tahu bahwa Engkau ada di samping kami, bahwa Engkau selalu berserta kami, dan Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, menyerahkan hidup kami, kegiatan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oh iya, kakak juga punya nih aktivitas yang bisa adik-adik kerjakan minggu ini di rumah. Kalian bisa membuat jurnal tentang apa yang mau adik-adik doakan di hari Senin sampai Minggu, yang Tuhan ingatkan untuk adik-adik doakan. Misalnya, aku mau berdoa buat papa mama yang sedang sakit, dan lain-lain. Nanti hasilnya dan kesaksiannya bisa difoto atau di video, dikirim ke grup WhatsApp parenting kelas kecil atau ke Kasri. Oke adik-adik, Kak Vini percaya pasti kesaksian anak-anak tuh luar biasa selama di rumah ya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengikuti pujian dan penyembahan serta firman yang dibagikan oleh kakak-kakak Kega. Bagus kan? Kiranya itu semua bisa memberkati adik-adik semua.
Nah, sebelum kita akhiri ibadah ini, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami tadi sudah mengikuti ibadah Kega secara online. Tuhan, biarlah firman yang tadi dibagikan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan biarlah hidup kami ya Tuhan boleh Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan kehidupan kami selanjutnya, segala aktivitas kami beserta seluruh keluarga kami. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan memberkati. Tuhan tutup bungkus kami dalam darah-Mu, dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami boleh bersama-sama melewati pandemi ini di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Yuk adik-adik, angkat kedua tangannya, kakak mau berdoa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, dah, sampai jumpa lagi. Dadah.